4 kali kemunculan Leomord dengan 25% win rate, satu-satunya yang menang berarti cuma Yasuke. Yasuke, iya itu dia. Kemarin Kairi udah sempat nyobain dengan menggunakan Leomordnya tapi ternyata masih nice try dan bertemu dengan Yangon Galacticos juga. Zaura juga gagal tadi. Ya, Zaura juga gagal tadi barusan teman-teman. Dia ada beberapa referensi yang udah sempat kita dapatkan dan memang hanya Yasuke. Cuma Yasuke yang menang. Cuma Yasuke. Cuma Yasuke. Oke, tapi 2 pick terakhir dari YG yang akan menjawab juga kemana perginya untuk Guinevere. Ini dia jawaban dari Guinevere-nya apakah menuju ke roamer tapi Benedetta udah muncul dan Benedetta Badang berarti Wow. di jungle. Badangnya akan menjadi opener bagi Guinevere sehingga semakin mudah untuk bermain dengan Spatial Migration. Wow, Wah, ini apalagi nih. Oh, ini kombo-kombo gila sih. Badang Ini Gwyn. sisi powernya terlalu banyak sih dan kita tahu ya Benedetta kan akan menggunakan Petrify. Gatot kah Alek? Harus badan juga gak Harus sih? badan soalnya. Se-hybrid-hybridnya Leomord, ya dia bakal kesulitan juga. Nah, apalagi dengan item yang kayak tadi. Iya, apalagi Iya kan? dengan Full offensive damage semua. kayak gitu. Waduh, tetap harus ada brute force minimal ada 1 sih. Karena Iya. untuk mengurangi heavy CC-nya. Karena untuk sekarang kan kita tahu sendiri ya, knock up airborne itu bisa dikurangi durasinya dengan tough boots dan juga brute force Ya. atau efek resilience kecuali ultimate dari Saber dan Kalea. Oke, ini bukan Gatot ya. Bone of Steel. Harus, Apakah? iya. Apakah dan itu Bone dia of Gatot Steel. Kaca. Dan sudah tidak perlu dipertanyakan lagi aku, Papulung dan juga Aul sudah pasti draftnya akan menuju ke Alter Ego. Yap. Terlihat dari cloudnya yang cukup meyakinkan juga. Tapi jangan remehkan atau jangan pandang sebelah mata itu yang akan aku pesankan kepada Alter Ego. Dan sekaranglah waktunya dari Best of 3 Series. Kita akan melihat bagaimana permainan dari seeding satu placement 2-0. Alter Ego versus Yangon Galacticos. Best of 3 series ya teman-teman. Hmm? Siapa yang akan mendapatkan 1 tiket pertama? Yap. Maka Alter Ego, Yangon Galacticos, semuanya harus dilewatin di map Danger Grass ini. Jadi, untuk M7 World Championship Swiss Stage, mana suaranya? Alright. Oh. Kenapa ada? Tenang, eksorsis. Sabar Belum apa-apa udah eksorsis lagi di situ ya. Tapi ini akan mencari siapa yang akan lebih dekat menuju tenis indoor Menuju duluan. tenis indoor. Ya di knockout yang sudah menyambut juga nantinya. Tapi dengan kehadiran Benedetta as EXP laner yang dimana mobilitas juga yang akan dicari nih. Untuk penggunaan assassinnya. Apalagi ini bukan kemunculannya pertama juga untuk Ying dengan Benedettanya. Cuman yang nantinya akan kita lihat adalah bagaimana teamfight besarnya. Adu AOE yang sangat-sangat besar dari keduanya. Oke. Ada blink. Ngeblink. Ngebling ya. Mundur dulu. Kalau Blink sih nanti bahayanya bakal ada di ketika selesai dengan Thunderbelt ya. Kasih efek slow, nanti juga dia bisa nabung untuk late gamenya karena akan sangat durable sekali. Emblem match yang dipilih dari Guinevere-nya. Yep. Seperti biasa Swift ya ternyata dengan adanya Sun Hunter dan juga pemilihan dari emblem ternyata ke Temporal Ring. Cuma nanti Nino emang harus pintar-pintar nyari momen ini ya. Kenapa? Karena tidak ada purify sama sekali. Strombinnya itu akan bisa sangat dimanfaatkan sekali bro. Iya. Tapi ya, Firmness loh ini Arfi. fairness. Oke, Ying. Masih ada serangan dilakukan dan sekarang terkena karena Nino First Blood menjadi milik dari Yangon Galacticos. Namun untuk sekarang Yasuke mencoba masuk tapi itu ada blink padang yang terlalu kuat sepertinya. Ya rotasi yang dilakukan oleh Yangon Galacticos membuahkan hasil yang baik juga ya. 1 point kill terhadap sosok dari Nino. Ini akan menghambat pastinya dari segi growth XP-nya juga. Sementara itu pemain-pemain Yangon Galacticos yang lain masih akan mencari informasi di mana keberadaan pemain-pemain Alter Ego Esports. Yep. Karena mereka akan langsung men-setup menuju ke arah turtle-nya. Wah Oke. sampai di-cut loh itu sama Ying. Dan sekarang cukup terlambat mereka mendekat karya dari Turtle-nya. Masih ada what? Yasuke mendadak mendapatkan launch karena Turtle-nya pertama. Sementara sekarang Ying masih berusaha untuk bisa kabur. Hanya saja ini dia serangan dari Alter Ego. Alter Ego, Retribution Yasuke on point dan bahkan Red Manipulation membantu akhirnya Alter Ego mendapatkan keuntungan yang lain yaitu point kill. Sehingga first blood yang harus dialami oleh Nino itu seperti tidak berarti apa-apa. Ya aku sangat mewajarkan mungkin kalau Yangon Galacticos kaget ya dengan gerakan dari Alter Ego yang memang seperti ini.
welcome to Brawl Server. Yep. Karena emang selalu alter ego identik dengan permainan yang akan sangat mencekik kalian. Tapi Yangon, mereka mendapatkan early yang bagus tapi tidak bisa dimaksimalkan ketika terambil battle retribution-nya oleh Yazuke. Yep. Timing karena emang ya Linanya juga dari awal udah ke-trigger kan untuk flickernya. Yap, dan ini dia. Kuda Barbel langsung dipanggil kembali. Siap untuk bisa menghujam ke arah siapapun dengan tombak maut yang dia milikin. Iya, tadi momentum itu pas banget ya Retri dan Yazuki udah gak segan-segan sih buka aja Barbiel. Panggil aja. Itu pedang bulat kayak gitu tuh apa namanya ya? Pak pedang pak, The Outkeeper nama pedangnya. Iya, itu tuh kan di zaman kerajaan dulu gitu tuh ya, pedang bulat kayak begitu. Itu bukan tombak pak, Betul. dia bukan Moskov. Iya. Fokus pak. Oke. Oke. Marahin kan? Marahin Mas El. Ya saya pamit ya. Ya jangan dong. jangan. Lagi leading alter ego-nya pak. Iya, Oh, iya, iya. iya. Karena Tapi ini sih mungkin dari item ya, karena udah kelihatan banget ada steel leg plate. Mungkin Nino bakal langsung ke CSS Pauldron. oke. Tapi yang cukup serem juga dari Yingnya udah jadi heptasis nih ya. Penetrationnya akan lebih besar lagi juga. Sementara Oh buset, langsung aja. Purify. Purify kali ini Arfi, selamat. BMI Purify untuk bisa menghindari apa yang dilakukan oleh Blink tadi. Dan ini akan menjadi informasi kalau nantinya ada RV join the fight, gak ada Purify, ini akan bisa ditarget nantinya sama Han ataupun Ying dengan Petrify. Oh ini masalahnya juga kayaknya agak sedikit telat jalan ya. Tapi Sungai sudah memanggil harusnya Nino akan hadir. Apakah bakal dibiarkan begitu saja karena udah dateng Yingnya? Oke, dan mendadak mereka akan melakukan sebuah pertempuran yang tersebut dan ini dia. Blink hampir saja didapatkan namun sekarang Hunter jebak di dalam satu reward manipulation. Coba lihat Yasuke membentang tadi dan juga membuat sebuah barricade. Tapi pada berbeda. Serangan kembali dilakukan antara Nino dan juga Arfi. Mereka membuahkan hasil 1 poin kill Han. Down kali ini. Yes, dan tadi yang sempat dibahas ya, di mana Ninonya kalah jalan. Oke, pada berbeda. Hijue tertangkap basah dengan damage yang begitu menyakitkan. Ya harusnya nggak jadi masalah besar ya. Oke lah Hijome tumbang tapi turtle-nya jatuh lagi ke tangan dari Yazuke dan akan di-convert menjadi keuntungan yang lain kan Orange buff. Udah mulai ditabrak. Han juga ini pastinya akan segan untuk maju. Akankah direlakan? Yep. Iya. Direlakan. Direlakan sih daripada dia ternyata akan menjadi notifikasi ya. Dan Hijome jujur, iya kita tahu semua yang Latin Ranchan sedang di buff tapi first item berarti menandakan emang alter ego mau team fight, mau bener-bener cukup damage-nya untuk bisa mengeksekusi. Karena nantinya mungkin Alec yang akan ditugaskan untuk menjadi pemilik dari efek Life Bane. Dengan menggunakan Dominance Ice. Dan sisanya kalau kita lihat dari sekarang, Nino, dia emang gak bisa di-burst. Tapi apakah... Oke, dengan Fist Crack tadi seperti udah dilakukan dengan Father of Guardian. Blink terjebak. Blink harus merasakan bagaimana sakitnya tampolan dari langit itu. Real ini alter ego satisfying banget sih. Backup yang dilakukan, semua komunikasi dan bahkan tadi di turtle pun yang Ninonya kalah jalan sampai udah nyampe duluan. Itu bagus banget bro. Ya telat jalan bukan berarti telat teamfight ya. Yes. Karena mereka emang benar-benar menunggu timing yang tepat untuk melakukan teamfight dan counter setup yang indah. Oke, kembali terjadi pertempuran seperti yang Nino mengajak Ying baku hantam, tapi kayak Ying lebih memilih untuk mundur dulu bang, sabar dulu, relax, tenang, santuy. Oh, Yes. Nino ngerti ya gimana caranya pas dia 1v1 laning gitu kan. Wah, dipanggil lagi kuda Barbel dan sekarang Hannya dikejar mau pergi ke arah mana Han? Solo kill. Lompat solo kill from Yasuke. Solo kill. Yazuki memastikan bahwa damage yang dia sumbangkan juga cukup. Modal X. Ini ngejar-ngejar Han. Sehingga Han-nya pun tidak nyaman sama sekali. 3.000 dan ini akan semakin bergulir karena alter ego. Dalam keadaan yang sangat-sangat unggul, mereka sabar. Mereka tahu dan mereka nggak terlalu mengambil resiko dengan keputusan yang tergesa-gesa. Mereka tahu pasti geraknya kemana dan mau apa, Prof. Gue lebih suka timingnya sih. Timing yang mereka benar-benar cari itu tepat sasaran. Jadi kayak nggak miss, nggak kecepatan, nggak terlalu terlambat juga. Dan sekarang mereka benar-benar membuat Yangon Galacticos overthinking. Yap, ini benar-benar ya. Namun di tempat berbeda sekarang apa? Turtle Guardian connect ke arah 2 player. Wow. Merasakan akibatnya. Walaupun turtle-nya berhasil diamankan tapi setidaknya Han-nya pun berhasil langsung dilempar habis. Ying-nya pun masih berusaha untuk bisa kabur. Namun di tempat berbeda Yazuke dikejar oleh Biasan. Di mana Blink-nya masuk ke area dalam. Aduh. Yazuke menjadi korban. Namun coba lihat. Ada pergerakan dari Kari yang tidak terspot. Tapi Nino mencoba untuk bisa mengejar. Terlambat dan Blink-nya terjebak sendirian. Arfi bertemu. Blink-nya mencoba untuk bisa kabur, akankah bisa diamankan oleh Arfi. Tapi Arfi-nya mulai mendekat, didorong lagi satu terakhir dan selamat Blink-nya. Yes, Blink yang ngebling terus ya dari tadi. Mau coba untuk dikejar, bahkan Arfi sampai tadi buka Purify.
Oke, tapi Alter Ego dapetin outer middle turret. Dapetin lagi beberapa keuntungan yang bisa dimaksimalkan, tapi pelan-pelan. Yangon Galacticos juga dapetin momentumnya, Prof. Aku lebih nggak sabar untuk tim fight besar sih. Apa yang akan direncanakan oleh Nino dan juga Alek. Kita udah lihat 2 kali combo yang begitu dinamis. Connect banget ya. Connect banget dari Nino dengan menggunakan Stormbind. Alek follow up dengan AOG. Dan sekarang keduanya sedang dalam keadaan yang emang dibilang fall off enggak. Dan walaupun tadi Nino sempat kena gank di awal game, tapi ternyata stabil-stabil aja gamenya. Enggak yang begitu benar-benar dirugikan di sini. Sementara Harvey udah punya ruang untuk farmnya, tinggal 1 item lagi, Corrosion, untuk melengkapi Swift Trinity. Iya, begitu pun dari Stitch ya. Karena Stitch-nya dari tadi masih aman banget loh, belum ada point dead sama sekali. Dan ini yang akan jadi masalah nantinya untuk Alter Ego kalau mau main front to back. Jadi tinggal melihat siapa yang penempatan skillnya lebih on point dan siapa yang nantinya sinkronisasinya lebih nyambung satu sama lain. Dan ini Alek, Kuat banget mereka defense atasnya loh. nah mereka nggak mau kehilangan atas sih lebih tepatnya. Dari tadi bro. Karena mereka bakal tetap coba buat main di bottom lane. Ying Konsil. juga. Sekarang ada konsil Hijume. Hijume ada flicker yang harus dikeluarkan pula. Yap, oke ini lebih ke react untuk nyari aman aja ya Hijumenya. Daripada dia tumbang akan berbahaya karena Lord udah mulai dicicil, ditarik dan dipancing pastinya dari Yangon Galacticos untuk membuat dari Alter Ego keluar. Dan Oke. dicarilah informasinya oleh Alek terlebih dahulu. Tara sekarang Blink di dalam rumputan. Ada Lina yang mencoba untuk bisa memberikan gangguannya juga. Alek masih berjibaku sendirian saja. Unbreakable ke arah yang berjauhan. Masih cukup menahan ya dari AOG dan juga Revitalize-nya. Karena itu bakal ngebuat dari Yangon nanti bakal Mendadak. Loh, apa yang terjadi? Apa terlalu Guardian? Bahkan tadi reward manipulation mau sekarang coba lihat Nino-nya. Harus mundur terlebih dahulu, belum ada jatuh korban. Namun sekarang Blink! Hampir saja Blink bisa didapatkan. Namun sekarang Han bersembunyi. Han, ini begitu mengerikan. Yap, gak ada Han, tapi Alek. Walah tertangkap langsung dilompatin Spatial Migration. Tapi dicuekin sepertinya Alek. Ya Alek bukan target yang diinginkan oleh Han ya. Dia lebih ke sabar dulu dan akhirnya reset lagi untuk keduanya dari segi upaya untuk ngepok dari Lord duluan tadi untuk Yangon Galacticos. Tapi Alter Ego mereka harus aware sih di mana keberadaan dari Han kayak tadi. Itu kalau lengah dikit, Arvi yang nggak punya Purify bisa jadi korban. Udah pasti ya, tapi udah kejawab kayaknya. Kenapa Sora memiliki win rate 0% di Swiss Stage? Karena semua pemain udah ngerti banget kalau ada Sora ya menghindar sejauh mungkin. Oke. Namun kali ini Jumenya malah tertangkap basah. Tapi Blinknya pun langsung mendapatkan balasan yang cepat. Daripada berbeda, Yingnya pun menjadi korban. Namun sekarang Stitch yang mengantarkan damage yang sangat besar ke arah Yasuke. Hampir Yasuke bisa mendapatkan ke arah Stitch. Tapi Lina aja satu terakhir gagal mendorong. Lina masih dikejar dan mereka semua sangat bijaksana. Mereka mundur, tidak mau memaksakan. Iya, 1 tukar 2 ya. Hijume tumbang tapi Ying Blink pun menjadi ganjaran sehingga kali ini dari Alter Ego Esports mereka take over Lordnya. Alter Ego berhasil untuk bisa kembali menguasai team fight yang mereka inginkan. Tuh Alter Ego yang sekarang tuh kayak gini bro. Gila. Bisa ngitung. Ya tentunya thanks to Coach Sever yang menanamkan mindset. Jangan main jelek, itu udah di-delete. Mainnya sekarang emang harus main bagus, harus main rapih. Makanya lihat Alter Ego. Mereka punya keunggulan yang begitu luar biasa, Iya. 4.000 gold. Ini revamp sih. Pasifnya udah gak ada. Dan lihat Yasuke, item kedua Brute Force. Untuk mengurangi efek sisinya karena dia tahu lawannya adalah Chushin, lawannya adalah Guinevere. Dia ingin menghindari efek-efek yang akan membuat Leomord-nya jadi useless. Dan sekarang baru selesai dengan Endless, gak akan ada masalah karena dia punya damage. Buset dia apa terlalu Guardian dan itu connect! Wow! Blessing juga ada Arvi! Walaupun untuk kali ini Arvi terkena impact tadi seperti dari Petrify. Mau tidak mau tapi setidaknya ada stage yang memang sudah dihilangkan dengan cukup cepat. Lordnya masuk, Lordnya hilang tapi mereka mendapatkan beberapa pertahanan lagi. Itu dia dash dari Kari yang gak terlalu jauh sampai akhirnya AOE dari Aduh, sakit AOG pisan. yang kena juga. Tumbang akhirnya dan Alter Ego Esports base turret tengah berhasil mereka hancurkan. Atas Oke, juga. dan sekarang kuda berbeda kembali dipanggil Lina aja hampir menjadi korban dan atas. Kembali dirumpuhkan. Benar-benar DNA Brawl server di bawah habis-habisan sama Alter Ego hari ini. Ya Brawl server tapi dalam keadaan yang sangat disiplin. Iya. Mereka gak gegabah loh untuk in and out kayak gimana tapi lihat Ying Oi. maju. Oke, lo, what happened? Tembok yang sudah bola pun mau dihantam kembali, namun sekarang ada Spatial Migration yang begitu mengerikan tadi connect. Tapi sekarang hanya
berhasil kabur, dikejar oleh Yasuke di bagian belakang. Sepatnya migrasi kembali. Alek masih ada Immortal Yik yang mencoba untuk bisa maju dan juga mengajar dan menghantamkan bagaimana damage yang mereka miliki. Tapi shutdown. Alek menjadi korban. Ya, Immortalnya pecah tadi, dia mau coba untuk nangkep ke arah stage. Tapi ada backup-an dari Lina yang ngeganggu banget dengan crowd control dari segi lantern flare-nya juga. Sampai akhirnya stage masih pede lagi untuk maju. Dan sedikit defensif yang menguntungkan untuk Yangon Galacticos lah ya. Mereka bisa keluar dari zona persembunyian ya dan bahkan menghancurin outer middle turret. Iya, karena alter egonya juga tadi kayak terlalu dive. Dan terlalu terpisah karena emang terbagi menjadi dua untuk team fight-nya. Buat sekarang Stitch-nya udah punya satu senjata yang cukup untuk menjawab bagaimana kehadiran dari Yasuke dan juga RV. Wind of Nature. Efek dari Wind Enchant-nya yang nanti bakal membuat semua physical damage yang akan ditahan terlebih dahulu bagi Stitch. Dan ini yang akan dicari sama Yangon Galacticos late game dari Kari. Karena untuk kekuatan front to back, mereka kuat banget. Oke, konsil. Warner pergi tapi Blink menghancurkan itu semuanya. Ya, Alex sebenarnya nggak lepas ya matanya untuk stage terus menerus. Cuman hati-hati ya, hal-hal kayak gitu kadang bisa jadi bahaya kalau kejauhan. Tapi Han-nya juga bahaya sih, 3 hit loh itu. Oke juga. Ya, karena balik lagi ya, Marksman Trinity. Semakin lama game berjalan, di mana Hunter Sword-nya juga akan semakin lebih mematikan lagi. Dan halo, ketemu. Cuek ya tapi ya. Cuek sih itu. Ngapain juga mau baku hantam berdua. Cuma dengan adanya cicilan-cicilan dari Arfi, memanggil lagi adanya Yangon Galacticos untuk berada di area dari Lord. Tapi lihat di mana Blink berada. Tidak terdeteksi. Ya, ini flanking-flanking yang akan mengerikan sih sebenarnya ya. Akan seperti apa awareness yang dimiliki oleh Alter Ego dan Blink Conceal. Oke, Blink udah berhasil mendapatkan seperti karya Yasuke dan kuda Barbielnya pun terlewat. Begitu mengerikan tapi real world manipulation. Dengan para berbeda, Patrol Guardian Stitch sedikit lagi dikejar oleh Arfi. Satu terakhirnya. Stitch down. Dan Han-nya pun kehilangan arah. Masih ada Arfi mencoba untuk bisa mengejar. Arrow tiba-tiba dikeluarkan. Mau kemana Han? Masih ada Winter Crown. Tapi tidak akan berdua lama karena selesai. 3 player dari Yangon Galacticos menjadi notifikasi. Iya, Super Wave Minion yang akan dihantarkan oleh Alter Ego. Hanya misalkan 2 pemain dari Yangon, akankah mereka bertahan? Oke. Sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Mereka lebih memilih Lord, tapi Nino menjadi penjaga gerbang di situ. Iya, dijagain, dipandangin dari kejauhan untuk tidak mendekati ke area Lord. Yang akan coba dieksekusi oleh Alter Ego. Arfi sendirian tapi Ying gak gentar. Ying bakal coba untuk maju. Oke, Alek dihajar oleh Ying. Sementara sekarang Arfi tepat berada di depan Lord menunggu kehadiran dari Yasuke. Kan seperti apa lagi? Ada position yang begitu baik tadi dimiliki oleh Blink. Tapi ketahuan sekarang posisinya dan mereka mempercepat untuk bisa mendapatkan ke arah Lord. Blink dipaksa mundur. Yap, dan harusnya tidak akan ada kontes yang bisa dilakukan ya. Penjagaan yang maksimal dilakukan oleh Alter Ego Esports. Dan Lord berikutnya ini akan semakin membuat dari Alter Ego enak karena udah gak ada base turret lagi. Mereka bakal straight dan mengawal Lord tersebut. Sama dengan Malefic Gun dan Wind of Nature. Arfi, good eye, mata yang bagus banget untuk targeting yang dia tuju. Karena memang dalam kondisi seperti ini, alangkah baiknya langsung direct attack aja ke Stitch. Paksa Wind of Nature-nya keluar. Karena memang semakin lama game berjalan, Karinya akan semakin lebih mematikan. Dan Nino mencari celah. Nino juga menunggu flicker yang dia miliki. Karena dia udah cukup banget dari segi item. Dia nggak bakal dengan mudah untuk bisa ditumbangkan. Kecuali kalau Nino diangkat-angkat nih sama Lina terus di basic attack sama Stitch. Oke, wait. Nih kenapa nih? Bertiga nih. Oke. Tapi sekarang Lord akan masuk ke dalam area Patrol Guardian. Korek tadi karena beberapa pemain begitu baik. Kombinasi strobitnya dan sekarang base-nya coba lihat. Base-nya? Sedikit lagi. Base-nya bisa ditumbangkan dan ini dia. Alter Ego dihina tidak tumbang dipuji. Jangan dulu Bang. Itu dia Alter Ego Esports. Alter Ego yang beda. Alter Ego yang melupakan pasifnya. Dengan begitu luar biasa game pertama berhasil mereka dapatkan dan menjadi. Ngomongin rank games, glory ke atas ke Immortal Pak Pulung. Ya, Oke. izin. Ini pengalaman saya aja. Kalau Oke. Lapu-Lapu sama Yuchong tuh udah punya egonya sendiri, udah punya gengsinya sendiri. Kayak jangan ganggu kami, biarkan kalian jalan-jalannya di river aja. Itu belum ada pengalaman tuh saya. Nah, experience punya Yuchong sama Lapu pokoknya. Oh Loi. Ini kameramen ini juga ya. Sangat ngezoom. Iya. Itu pori-pori Alek apa kelihatan tadi? Waduh.
Ya siapa tahu yang mungkin nggak bisa datang ke sini kan biar pengen ngeliat secara lebih dekat Tetap gitu. dapetin ini ambience-nya. Ambience-nya. Tetap merasakan bagaimana feel-nya sih. Ya, dan menurutku ini wise band banget sih untuk Loi. Combo Loi Cloud juga. Ya kan bisa dimainin sama YG. Iya, tapi Fredrin ya ternyata yang diambil. Wah ini frontlinernya sih gila. Tapi ini serius deh, kalau misalkan ada Hayabusa dengan Sky Pierce, ini akan menjawab sekali untuk Cloud, untuk Fredrin juga di early game-nya. Tapi ya paling minus-minus Yazuke bonyok dikit ya, kalau emang kalah di objektif gak ada masalah sebenarnya. Karena Hayabusa Sky Pierce tujuannya adalah untuk menekan bagaimana Cloud dan juga Yuchong ketika emang belum mendapatkan powernya. Iya, ditarget dulu jadinya. Oke. Tapi berarti EXP juga belum kelihatan ya buat Nino. Atau mau Lancelot? Lancelot, kalau buat EXP juga opsinya kalau emang mau cari badan lagi ada Glue. Ada Glue. Uranus juga. Ya, Uranus juga masih bagus sebenarnya di sini. Sangat bisa menjawab, tapi ternyata wow, ini dia. Terisla. Welcome. Wah seru nih. Debut pick setelah 10 tahun dia di penjara di M7 Swiss Stage. Dan kita tahu sendiri juga bahwa dengan penalty zone itu bisa menjawab sekali bagaimana Fredrin dengan objektif atau Cloud dengan Blazing Duet. Yap, dan ini petarung semua ya. Tabrak-tabrak semua. Iya. Tapi yang nggak aman berarti di sini adalah Hijume. Yang ke belakang juga banyak soalnya dari Yuzongnya, Cloudnya, dan Kiwi akan menjadi pilihan untuk Lina. Obvious emang. Dengan ada tank jungle berarti otomatis banget nih mid lane-nya pasti damage, mau itu bentuknya jarak jauh, jarak dekat atau bahkan damage per second. Pasti bakal damage intinya. Dan Kimi yang menjadi pilihan dari Yangon Galacticos. 1 game lagi. Match point untuk Alter Ego semakin dekat dengan knockout stage. Apakah harapan untuk Alter Champs hadir di babak knockout stage semakin lebih besar lagi pasca game yang kedua kali ini? Hasil akan berbicara. Dan kita akan langsung melihat Alter Ego versus Yangon Galacticos. Game kedua dari Best of 3 Series. Berangkat kita menuju ke Land of Dawn jadi sekali lagi. Untuk malam hari ini. Swiss Stage, mana suaranya? Oke, match point. Di depan mata untuk Alter Ego, satu kemenangan lagi yang mereka butuhkan. Tapi apakah Yangon Galacticos akan menjadi batu sandungan yang cukup besar setelah kemarin mengalahkan Onyx? Dan sekarang Alter Ego ada di depan mata mereka. Walaupun ya sebenarnya Alter Ego udah ngicip lah ya duluan kaki kirinya nih. Tenis outdoor. Dipegang tenis outdoor. Iya kan tenis outdoor, kan udah duluan ini. Sabar. Sabar bang, belum bang. Bang, kayak eksorsis gitu ya. Kenapa kesambet lu Pak? Kesambet. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Alter Champs ya, aku tuh Iya. selalu seneng kalau mereka tuh lagi nge-chant atau lagi nyanyi. Karena salah satu nyanyian mereka itu ada loh yang kayak gini, kayak kapan juara, gitu kan. Mau juara, mau juara. Gak tahu ya kapan. Makanya kan Nino selalu bilang kan, thank you Alter Champs, masih setia, gitu loh. Lihat tuh, masih ada jeritan-jeritan. Iya. Sabar apa? Sabar Teman-teman, kita ada ya. pause sejenak ya. Tapi memang udah gak sabar sih buat gimana Saya pun gak sabar. ngelihat game yang kedua gitu loh. Dengan draft yang lumayan beresiko jujurnya. Ya pasti ya. Resiko yang sangat-sangat menantang, tapi inilah Alter Ego. Mereka selalu menunjukkan draft-draft seperti ini. Dan jangan lupakan bahwa sumber damage-nya memang ada di Nolan atau bahkan ada di Eve. Dan nanti aku udah punya gambarannya sih emang, kayak Nolannya pasti bakal di belakang, Freya-nya bakal mukulin kanan kiri, sekarat dikit fracture datang. Ya, dan ini suasana ketegangan di holding room ya. Tegang lah pasti. Oke, tapi ini dia untuk game yang kedua. Best of 3 series. Satu langkah lebih dekat untuk Alter Ego. Tapi tentu saja Yangon Galacticos akan melakukan segala cara untuk menghambat hal tersebut. Betul. Mereka akan merebut hal itu juga. Pasti tidak akan. Ya Allah, suaranya masih mereka tuh. Wah Allah, Dexter siapa yang lepas itu? Itu aku berharap ada mic ya yang tersambung dengan stream kita dan itu suaranya masuk sih. Iya, kalian dengar ya, benar jadi taman safari coba tuh.
Oke, ini dia untuk Satanan Emblem juga yang dibawakan oleh Arvi sebagai Freya Gold Lane ya, fighter. Weapon Master. Weapon Master bahkan. Ya, ini menambahkan lagi damage yang akan diberikan dan itu dia. Early game agresif yang ingin diberikan walaupun adanya Master Assassin. Cuek loh RV-nya. Digemparin terus-terusan. Sementara sekarang Blink di area mid masih cukup santai. Lina tepat berada di belakangnya. Tapi ya masih aman banget ya untuk keduanya. Tidak ada yang terlalu agresif juga. Rotasi pun masih belum terlihat. Hanya untuk bisa mendapatkan pattern yang diinginkan terlebih dahulu satu sama lain nih Bang. Ya apalagi ditambah dengan adanya Fredrin ya. Gak bisa juga nih diapa-apain untuk Yangon di early game. Yang ada Yangonnya yang ngapa-ngapain alter ego nanti ketika sudah mulai masuk menit-menit seperti ini. Mereka Turtle akan memanggil arus sungai. Dan Yazuke yang sudah mendapatkan level 4. Ingat Nolan, tugasnya buat early game ya cuma farming-farming aja. Memanfaatkan farming speed yang begitu cepat agar nanti tiba-tiba muncul di menit yang ke-8, menit yang ke-9 udah dekat dengan level 15. Oke, sementara itu sekarang Ying mencoba untuk bisa mendekat tadi Yazuke. Fracture. Hampir saja. Ya ini EXP-nya akhirnya dibalas sama-sama yang bisa menyerap darah ya. Ada Revenge Strike-nya juga. Namun sekarang udah mulai terlihat bagaimana Nino ditabrak lagi. Ya, dan sekarang Nino sendirian saja. Nino ditabrak oleh dua orang, tapi semuanya berbalik arah dengan real one manipulation langsung dikuakkan pula. Yazuke on position, siap untuk bisa membantu menghantarkan damage-nya. Tapi sekarang Ijume langsung diusir coba ke belakang. Dan first blood-nya berhasil didapatkan dan itu adalah Ying menjadi korbannya Blink. Mau ke arah mana? Blink-nya pun terjebak. Saat yang terakhir dan Narvi benar-benar mengamuk. Dengan saya begitu luar biasa semua ditampar. Wow, Terigo Esports. Mereka berhasil untuk kembali menguasai objektif dengan begitu baik. Positioning dari Hijume yang tadi membentangkan red manipulation, ngeganggu Han. Dan sekarang satu buah purple buff pun dikantongi oleh Yazuke. Tank jungle bukan penghalau bagi early agresif dari alter ego. Tidak ada yang bisa menghalau kegalakan dan keganasan dari anak-anak muda alter ego. Dan sekarang ada satu tsunami slam. Yap. Berhasil nggak tadi karena sekarang Blink menjadi korban lagi. Wow, Tsunami Slam. Bahkan dia tidak segan-segan memakan sesosok Hylos yang Diambil. tebel. Ya semuanya diambil, Hylos diambil. Dan bahkan sekarang Ada satu lagi Tidal Strike dan mereka semua komit. Mereka siap untuk bisa menghantam, tapi apa yang terjadi? Miskalkulasi. Namun barusan Yazuke mencoba untuk bisa masuk mengatakan damage yang masih belum cukup. Malahan untuk kali ini Yazuke satu terakhir dan masih bisa bertahan. Ya walaupun memang Alec dan Arvi tadi lumayan dalam ya. Jangan lupakan dia bertemu Fredrin yang akan semakin dia menerima damage akan semakin besar lagi yang bisa dia sumbangkan. Agak sedikit berbahaya dan menurunkan temponya perlahan nih untuk alter ego, Prof. mirip sama CFU Gaming yang dimana mereka punya gameplay hyper agresif. Makanya harus hati-hati kalau misalkan kepleset sedikit emang akan sangat berbahaya sekali. Tapi ya anyway masih farming tentunya dari Yazuke dengan menggunakan 1-2 Blade of Emphasis. Early game-nya masih sangat lancar sekali. Paling kalau menurutku pribadi ya emang tetap harus fokus farming karena kekuatan dari Nolan dan kecepatan dari farming. Oke, langsung dibanting begitu saja. Siapa yang menjadi korbannya? Real One Manipulation sudah selesai. Berhasil mendapatkan langsung ke arah Han. Mereka tahu kalkulasi damage-nya tadi itu semua cukup. Dan itulah hasilnya. Yap, dari tadi Han jadi korban loh di game pertama pakai Guinevere-nya juga nggak nyaman sama sekali. Yazuke mentok. Mentok gak apa-apa. Yang penting dapat purple buff, Babulung. Iya. Yang penting 2 kali loh, ini kalau bisa dilihat ya dari Han tidak mendapatkan purple buff, otomatis keuntungan. Ini sakit banget Blink ya. Blink. Capitalize dibuka. Belum mundur ternyata. Namun untuk sekarang, dengan ada sebuah backup yang cukup baik. Ying yang tadi mencoba untuk bisa menghantam, tapi malah untuk kali ini terjebak. Arpi mengambil peranan. Bahkan Nino. Arpi mengkilat, triple kill looking for Mediac. Mediac. Arpi. Wipe out di tangan alter ego di menit yang kelima. Gameplay tabrak gaming alter ego esports. Membuat dari Yangon Galacticos tidak berkutik sama sekali. Inilah alter ego. Inilah gameplay yang kita rindukan. Gameplay tabrak tanpa ragu. Dan Alter Champs pasti senang melihat permainan alter ego yang seperti ini. Oh, senang-senang. Iya, kejawab memang benar. Karena emang Yazuke udah mendapatkan level yang ke-9 dan Han yang sekarang terjebak. Sebagai tank jungle yang bahkan gagal untuk mengamankan early domination-nya. Iya, objektif susah didapetin karena alter ego esports ya udah mereka dengan
kepercayaannya, dengan komunikasinya, gak segan-segan. Oh, ditabrak lagi. Maju lagi, Itu berantem dia. lagi, let's go lagi, ada satu lagi. Tsunami Slam, mungkin karena Mada dan Stis yang berhasil tertangkap, bahkan 2 orang menjadi korban. Selesai. Wow, double kill untuk Yazuke. Alek tahu betul gak ada Purify tadi untuk Stitch. Dimakan begitu saja. Blink, yang notabene dia adalah seorang tank dengan HP tertinggi, Hylos. Gak berkutik 4 poin dead yang harus dia terima, Prof. Ini benar-benar diobok-obok sih. Diobok-obok. Benar-benar dihajar di bottom lane, mid lane, jungle, top lane semua. Dan ingat, Nolan adalah hero trap. Taruh dia di sebuah bush. Ada satu aja yang lewat, apalagi itu adalah sumber damage dari Yangon Galacticos. Bye-bye. Pertama, Oh, Alek. Iya. Wah, Alek. Alek yang udah gak ragu lagi untuk mengejar siapapun. Alek jadi pemburu baru untuk kali ini karena barusan. Coba lihat. Lidahnya berhasil langsung ditampar dari belakang, bahkan sekarang Fredrinnya pun diusir. Tetap diajar oleh Arfi, Arfi menggabung sendirian hingga membuat Tsunami Slam yang begitu indah, kolaborasi yang begitu membuat mata dimanjakan. Itu alter ego chemistry-nya udah gila sih. Siapa yang sangka dikejar-kejar Lina, Arfi-nya nyambut di belakang. Ya, ini udah sempat ada imajinasinya juga dari awal aku bilang kalau misalkan bisa jadi Nolan yang nge-gatekeep di belakang. Bisa jadi Freya-nya yang menutup jalur belakangnya, jadi ada 2. Yang menutup jalur dari Yangon Galacticos dan alter ego punya semuanya. Dash ada, damage punya juga. Tinggal pilih siapa nanti yang menjaga belakangnya. Apakah Arfi atau Yazuke. Karena Yazuke sekarang makin punya damage. Akan semakin lebih mengerikan untuk Yangon Galacticos-nya juga. Mereka akan lebih takut untuk keluar atau masuk ke ranah jungle. Karena ada Kalea dari Alek. Ada Tsunami Slam. Dan ada Yazuke plus Arfi. 2 sumber damage yang benar-benar bisa mengacak-acak Yangon Galacticos. Wah, perfect turtle. Didapetin oleh Yazuke. Semakin bergulir lagi keuntungan dari segi gold yang dipimpin 8.600. Ini gap yang tidak main-main tentunya. Di decider match kayak gini. Ini bisa nggak di bawah 10 menit nih, Prof? Kayaknya susah sih kalau di Susah 10 ya? menit ya. Kalau di bawah 10 menit level 15 Enggak, maksudnya Yazuke bisa. level Oh, 15. bisa. Bisa. Bukan matchnya, bukan Yang, matchnya. yang lengkap ngomongnya ya. yang Iya, lengkap belum ngomongnya. selesai, belum Iya, selesai. bisa banget di bawah 15 menit bisa banget. Karena lihat di bagian bawah juga masih terlalu banyak. Farmingnya yang masih bisa diambil sama Yazuke. Apalagi Lord akan muncul dalam kurun waktu 77 detik. Dan inilah momen di mana alter ego diuji konsistensinya. Apa yang Fokus akan ya. mereka lakukan? Ya harus Apakah fokus freeze? juga. Ya fokus saja. Setup seperti apa Ale? Oke, Yazuke, ada Glorious Pathway! Penalty Zodino! Oh my God! Apa yang terjadi begitu indah? Kombinasi dari tiap skill yang ada. Igasm satisfying Symphony of Skill Alter Ego Esports. Gameplay macam apa lagi yang ditunjukkan Nino? Debut Terizla di Swiss Stage. Menjadi sebuah hal yang cukup mengejutkan dan Yangon Galacticos semakin tertinggal hampir 12.000 gold. Gap yang sekarang dialami. Semakin terlihat maju satu, maju semuanya. Ice El Queen, Pak. Familia. Ice Queen. Dan sekarang Ice Queen dari Hijume untuk pegangin lini depannya karena ada Fredrin, ada Yujong, ada Hylos yang nantinya akan sangat-sangat rapuh sekali ketika dikurangi movement speednya. Dan Yazuke dia selesai dengan Malefic Roar, dia 15. selesai dengan adanya Blade of Despair. 15. Dan dia mendapatkan level 15 di bawah menit 10 sesuai dengan request dari Pak Pulung. Wah. 935 ya. 935 ya. Oke. Nolan dengan farming speed yang sangat-sangat cepat. Kekuatan dari Nolan yang bisa membuat dia berada di satu titik ke titik lainnya dengan Gauch yang begitu cepat juga. Karena adanya purple buff dan fracture. Kalau dia sudah punya 40% cooldown reduction cuma sekitaran 9 detik saja. Ya, wow. Tapi ini juga Blinkhan kesusahan banget ya. Kena efek slow, nempel bisa dipegangin Dan semuanya. di freeze minionnya Gak bisa 12.000. farming lagi. Dan bayangin dengan adanya pengurangan terhadap minion, pengurangan terhadap objektif. Yang biasa kita hitung-hitung ya. Tim-tim di Swiss Stage itu unggulnya mentok-mentok 6.000, 7.000. Lihat keuntungan Alter Ego 13.000 Di menit 10. di menit yang ke-10. Mereka bisa team fight dengan secara acak walaupun harus Wah, penuh adanya buset. kalkulasi. Buset itu sekali digebrak sakit banget. Oke, ini Lord udah mulai masuk dan seperti apa lagi upaya inisiasi dari Alter Ego. Yap, Nino punya flicker dan Tsunami Slam.
Berhasil tadi mengangkat ke arah satu player. Namun sekarang coba lihat Nino-nya tertinggal di bagian belakang dengan ada Reload Manipulation langsung dikeluarkan begitu saja. Nino masih berusaha untuk bisa memberikan cover terhadap rekan-rekannya. Tapi malah Ijume yang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Gagal sepertinya serangan dibangun oleh Alter Ego. Mereka rugi 2000 kali ini. Yap, tapi nggak masalah, harusnya base turret tengah juga udah dihancurin. Dan satu kesempatan yang diambil sama Yangon Galacticos ini belum menjadi sebuah jaminan mereka bisa comeback. Ya bener emang gak masalah, tapi boleh sih untuk tidak diulang bagi Alter Ego. Kedalaman ya. Kedalaman karena Stitch-nya sudah punya Wind of Nature. Dia nge-skip untuk Corrosion. Dan sesaat lagi mungkin akan mengejar Swift Trinity-nya. Jadi hati-hati. Karena Stitch di late game akan punya damage walaupun bisa di zoning sama Arvi, bisa di cancel sama Arvi. Tapi harus respect juga dengan kehadiran dari Cloud dan Kimi. Iya. Tadi hujungnya di dalam lagi ya. Iya. Dia mau coba backup pastinya atas ya inisiasi Flicker dan bahkan Alex akan menjadi teror tersendiri untuk Yangon Galacticos. Belum ada upaya lagi dan wah Arvi sih kalau udah melompat sih bahaya ya. Kita tadi sekali geprak aja udah. Tuh lihat tuh nongol lagi di kolom komen. Baru satu kali tadi kehilangan 2 player. Wah, suren aja. Ya ilah, chill. Sabar Papul, sabar Papul. Sabar. Oke. Ya sabar juga kayak misalkan menunggu untuk chassis poldernya jadi dari Nino. Biar nggak kena burst lagi mungkin. Oke. Apalagi dengan posisi sekarang ya mereka tinggal nungguin aja wave minion yang bergerak. Mereka tungguin Lordnya dulu. Mereka pun nggak akan buru-buru untuk melakukan endgame tanpa adanya Lord. Atau mungkin menang dari segi jumlah point kill. Gak bisa maksa juga ya. Iya, gak bisa maksain juga. Dan benar-benar harus ngandelin Hijume sih buat ngepok duluan. Karena mereka punya Nolan, jadi mereka emang harus fight-nya di area jungle sebenarnya. Power mereka di area jungle. Ketika Yangon Galacticos itu bisa di flank. Ya, di flank dan juga berkumpul di area sempit ya. Di itu bakal jadi keunggulan buat Nino juga yang punya area of effect, penalty zone, tapi Stitch mencoba untuk memberikan pressure balasan ya terhadap Alex yang memang dari tadi menjadi hantu untuk Yangon. Oke, berhasil membanting ke arah satu player, namun sekarang semua aja langsung fokus ke arah satu player, tapi sekarang hanya sendirian bisa kan kabur dari tersebut, tidak bisa. Hanya dikeroyok bisa pisan. Sementara Black Dragon Form langsung pergi. Itu di atas Arvi, sabar. Lu jalur darat yang itu jalur atas. Sabar dulu, relax dulu, tapi Arvinya mencoba untuk bisa lagi lompat ke arah terdepan, tapi Yasuke mundur dulu semuanya. Mundur dulu karena mereka tahu ya nggak bisa terlalu memaksakan juga. Memilih untuk sesuatu yang lebih pasti yaitu Lord yang akan dieksekusi terlebih dahulu dan Yangon Galacticos. Mereka terlalu depan tadi untuk Blink-nya juga mencari informasi. Dan akhirnya tidak segan-segan dengan komit yang dilakukan oleh Alter Ego karena damage dari Yasuke juga udah mumpuni, Bro. Lord didapatkan di menit ke-13. Keuntungan lagi bagi Alter Ego. Yang dimana sekarang Nino emang gak punya flicker tapi dia masih punya penalty zone. Tinggal menunggu bagaimana setup selanjutnya. Hijume juga punya flicker. Apakah dia bakal flicker ke depan? Dengan real manipulation. Untuk mengunci pergerakan dari Stitch dan juga Lina yang sedari tadi. Benar-benar menjadi sumber utama damage dari Yangon Galacticos. 3 wave minion. Inilah kunci dari Alter Ego dan Arvi punya immortality. Kayaknya dia akan bertugas untuk langsung pukul base-nya. Tabrak ya pastinya, Ditabrak tapi ini dia upaya dari Alter Ego. Ini dia satu bantingan, semuanya berfokus langsung ke arah satu player. Dan sekarang Blink-nya menjadi korban pertama, menyisakan 4 player saja. Apa yang akan terjadi karena sekarang Alter Ego sudah berada di depan mata untuk bisa mendapatkan arah kemenangan. Dan Ninoja penalty zone dikeluarkan, real manipulation. Tapi sekarang Ijume di bagian belakang masih mendapatkan coveran. Hanya saja sekarang Arvi kehilangan dari mortalnya, tapi mereka masih punya kesempatan untuk bisa ngegepuk lagi ke arah satu base utamanya. Tapi base-nya Alter Ego! Alter Ego menjadi tim pertama yang mendapatkan tiket ke knockout stage. Well deserved. Sebuah chemistry, sebuah komunikasi, symphony of skill yang ditujukan 2-0 membungkam Yangon Galacticos. Dan selamat datang di knockout stage dari M7 World Championship untuk Alter Ego Esports. Assalamualaikum knockout stage. Alter Champs mulai berbangga. From Soriko to knockout Niko. Harusnya semua member, semua part dari Alter Ego boleh berbangga. Karena siapa yang menyangka bahwa Alter Ego adalah tim pertama yang melaju ke knockout stage. Dipandang sebelah mata. Semua mata hanya tertuju kepada Onyx. Tapi mereka melupakan tim yang pernah berada di M2 World Championship. Mereka melupakan El Familia. Mereka melupakan Alter Ego. Wow. Mereka membuktikan mereka layak
Tapi perjuangan pastinya belum sampai sini saja. Knockout stage yang sudah mereka pegang tiketnya akan menjadi zona